bertambah masif ini ya untuk pemalsuan makam itu kok seolah-olah jadi kebanggaan itu. Mereka itu apa apa memang mereka itu memang suka sekali dengan makam atau pingin cepat dimakamkan atau gimana itu sih? Itu toh. Ya, iya. Ya tanya yang memasukkan, bukan tanya saya. Ya orang ngono iki. Ya Artinya artinya masyarakat itu yang nggak tahu, ya iya saja padahal itu makam palsu gitu. Tetap diziarah itu kira-kira nyampainya ke siapa itu ya? nggak tahu lah. Urusan masyarakat itu. Mosok gak tahu terus toh. Ya artinya kan ya pertama itu makamnya siapa, saya kan juga belum begitu paham. Yang nomor dua yang memalsukan siapa gitu loh. Contohnya apa toh? Contohnya itu waktu kita temukan sebuah makam palsu gitu ya. Makam palsu itu disejajarkan dengan makam yang kira-kira itu tahun 1800-an kalau melihat tanda nisannya menurut Dr. Yasir itu. Nah, masyarakat di situ tahunya kan cuma satu makam di situ. Dari dulu. Leluhur mereka ya, leluhur mereka. Nah, tiba-tiba ada orang datang mengabarkan mimpi bahwa di sini ada dua makam, yang satu atas nama Habib Umar atau siapa itu waktu itu. Nah, terus setelah itu nggak berhenti cuman makam baru itu dibuat, tapi diziarahi. Padahal ya itu cuman berasal dari mimpi. Nah, itu pernah terjadi nggak aku misalkan zaman Rasulullah itu? Ya, memang ada tiga untuk membangun peradaban itu ya. Pertama masjid, yang kedua pasar, Terus yang ketiga makam. makam. Nah, tiga. Kenapa masjid, kenapa pasar, kenapa makam? Rasulullah pertama kali datang ke Madinah yang dibuat apa? Masjid. Karena membentuk spiritual, ikatan untuk ibadah. Oke. Baru yang kedua pasar kan. Nah, sampai memindahkan pasar karena satu pasar itu dikuasai oleh Yahudi itu. Nah, pasar itu kan berarti aktivitas. Kalau dulu kan pasar itu tempat berkumpulnya masyarakat, interaksi, muamalah. Dalam muamalah kan butuh hal yang banyak, bukan hanya sekedar jual beli, kita membutuhkan, enggak. Di pasar itu kehidupan sosial ada semua di situ. Bagaimana akhlak dalam memperdagangkan, akhlak dalam membeli, menawar dan sebagainya, itu kondisi sosial dan tentu ekonomi juga. Itulah kehidupan. Yang ketiga, Nabi juga memperhatikan makam. Nah, makam ini karena apa? Di samping satu peribadatan yang terakhir dari kehidupan manusia, di situ juga merupakan salah satu tonggak sejarah bagi generasi berikutnya. Itulah kepentingan makam ini juga sangat penting sebenarnya. Bagaimana di dalam Al-Quran itu kan jelas ya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Athar. Nah, salah satu athar manusia itu kan banyak, ada anak, ada murid, ada santri, ada peninggalan norma-norma sosial. Nah, athar orang hidup itu ya makam itu. Sehingga peradaban di dalam dunia kita, di dalam masyarakat Jawa, itu makam itu juga begitu sangat-sangat diperhatikan. Karena di situ ada nilai sejarah, ada nilai apa ya, Kepribadian bangsa. kepribadian juga, ada nilai-nilai menanamkan kepada generasi penerus
ada nilai-nilai sosial. Ya kalau di Jawa kan sangat bukan hanya nilai-nilai ibadah, tetapi nilai-nilai psikologi, kebudayaan, bahkan keindahan itu diatur bukan hanya ketika hidup, mau lahir sampai mati, setelah mati pun itu diatur semuanya. Sehingga disinilah satu tanda dari kawasan itu ya makan. Artinya ini tidak lepas dari upaya untuk menegakkan eksistensi satu kaum tadi untuk mungkin penguasaan atau mengakui atau menegakkan eksistensinya sebagai sebuah bangsa yang berperadaban, tapi dengan cara mencangkok-cangkok gitu. Ya kalau itu saya nggak tahu ya, tapi ketika secara normatif dalam pandangan saya, misalnya saya mau menguasai suatu daerah yang di situ lahan kosong, terus kita dirikan makam di situ, itu berarti satu tanda bahwa pertama kita pernah menggarap lahan tersebut, pernah menggarap, pernah menguasai. Karena apa? Kalau tidak dikuasai kan berarti tidak boleh ditanam makam. Pernah menunjukkan bahwa kita punya kehidupan di situ, baik itu kelompok atau perorangan. Itu legitimasi berarti sudah Ya, maksudnya ke legitimasi. itu pertama. Jadi kita mempunyai legitimasi tadi untuk bahwa kita menunjukkan bahwa nenek moyang saya atau siapa itu pernah hidup di kawasan tersebut. Nah, tergantung makanya kapan. Yang kedua, bukan hanya menunjukkan eksistensi kehidupan pernah di sana, juga ada nilai-nilai sejarah yang kita tanamkan di situ. Ada warisan yang kita tinggalkan dan sebagainya. Gitu. Makanya kan di dalam surat Al-Kahfi itu juga pernah disebutkan kan, di dalamnya ada Kamzun ya, gitu kan, dan sebagainya. Itu peradaban disusun dari bukan hanya satu sisi masjid, pasar, dan makam tadi. Karena dengan makam berarti suatu kaum telah menduduki di sana, telah berkehidupan di sana, dan bahkan pernah menguasai atau bagaimana gitu. Nah, dari segi psikologi juga begitu. Akibatnya ketika di situ ada makam berarti secara psikologi masyarakat sekitar itu juga akan terbawa. Bukan hanya di makam, tapi kan tidak mungkin kan orang itu hidup hanya sendiri. Tidak mungkin mati sendiri. Nah, kalau di makam itu pastilah ketika ada kehidupan satu orang berarti minimal ada 2 orang istrinya. Ada yang nguburin lah itu. Iya, ada yang nguburin, masa nggak ada yang nguburin? Ya barangkali bisa ngubur sendiri. Nah, berarti kan begitu ada yang menunjukkan satu eksistensi suatu kaum di tempat yang ada makam. Nah, itu kalau dilakukan perorangan berarti itu kepentingan perorangan. Tapi kalau kepentingan perorangan itu malah justru jarang. Karena apa? Karena ya tadi tidak mungkin orang mati ngubur sendiri kan nggak mungkin.